Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah melambung sangat tinggi. Oleh sebab itu, mereka berusaha menemukan daerah sumber rempah-rempah di wilayah timur. Dimulailah petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Sepertinya saya melihat sebuah daratan. Ya, mungkinkah itu Nusantara yang dicari bangsa Eropa lain? Hahaha. Kita berhasil menemukan Nusantara, pulau yang akan kaya untuk keperluan negeri kita. Cepat arahkan kapal itu. Berapa jumlah rempah-rempah ini? Acah, 500 rupiah Tuan. Sudahlah nak murah dari pedagang lainnya. Tuan ingin membeli dengan jumlah banyak kah? Mahal sangat. Bagaimana kalau aku tukar dengan emasnya? Wah, sangatlah bagus emas Anda Tuan. Kau beri aku emas ini, kau ambillah semua rempah ini. Emas ini asli dari Eropa. Harganya lebih mahal dari rempah ini. Di mana Anda mendapatkan rempah-rempah ini? Tuan ingin membeli dengan jumlah banyak kah? Semua rempah-rempah ini terdapat dari sebelahnya masing. Di mana tempatnya? Jauhkah dari sini? Tidak jauh dari sini. Tuan hanya berjalan ke arah timur, di sana Malaka. Terima kasih kalau begitu. Kami pergi dulu. Baiklah Tuan. Inilah daerah yang selama ini mereka bicarakan. Saya pun merunding ini agar kita mendapatkan saling untung, Tuan. Jika memang Anda Tuan Alfonso ingin begitu, berilah kami wewenang Anda kepada kami rakyat Ternate. Saya tidak mau Anda sangat sendiri. Jika memang Anda jantan, mari kita berperang. Berani Anda ya. Wah, Malaka jadi milikku. Tuan, sepertinya saya melihat sebuah keramaian di sana. Iya Tuan, sepertinya kita menemukan sebuah kota. Saya juga melihatnya. Mari kita ke sana. Saya selaku perwakilan dari seluruh rakyat Ternate untuk meminta bantuan kepada Tuan untuk membuat sebuah benteng pertahanan dari serangan musuh, Tuan. Hahaha. Itu hal yang sangat mudah. Kami memiliki prajurit yang siap membantu Anda, Paduka. Baguslah kalau begitu, Tuan. Tunggu dulu. Apa yang kami dapatkan setelah memenuhi permintaan Anda, Paduka? Apa yang Tuan minta, kami siap memberikannya, Tuan. Gini saja. Saya ingin memonopoli perdagangan di tanah ini, Tuan. Ini akan jadi hak kami. Bagaimana? Apa itu saja, Tuan? Baiklah kalau begitu, saya menyetujuinya. Saya akan sepenuhnya membangun benteng untuk Tuan. Tuan, kerajaan seberang kita, kerajaan Ternate, telah dibantu oleh bangsa Portugis. Bahkan mereka telah dibantu untuk membuat sebuah benteng pertahanan. Itu adalah hal yang mudah bagi kami. Kami juga dapat membantu. Apapun yang kalian butuhkan, kami siap membantu. Baiklah Tuan, segala sesuatu yang Tuan minta, kami siap membantu. Baiklah.
bangsamu. Kalian semua lemah. Serahkan ini semua. Ampun Tuhan, jangan ambil Tuhan. Dagangan kami sudah habis Tuhan. Rakyat biasanya benar semuanya. Lemah kau. Apa maksud kalian? Kami telah memperlakukan kalian dengan baik. Namun mengapa Anda malah melunjak seperti itu? Jelaskan pada kami. Pergi kalian petindas, kami tak perlu kulit putih. Pergi! Pergi. Mengapa mereka kembali? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Kulit putih itu lagi, apa yang sebenarnya mereka inginkan? Ramah sekali mereka, mencurigakan. Benar-benar. Sudahlah, sudah. Kita hadapi saja. Kita masih tuan rumah di sini, kita masih bisa berkuasa. Bagaimana kondisi perdagangan di Nusantara pada saat ini? Persaingan antar pedagang semakin ketat. Tidak hanya pedagang pribumi, pedagang dari Cina, Arab, dan India turut mempersempit kegiatan kita. Iya benar, keadaan ini sangat mengancam keadaan kita. Kita harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan keberadaan kita. Bagaimana jika kita menyatukan kekuatan dengan membuat usaha perdagangan seperti yang dilakukan Inggris dan Prancis? Lalu, apa yang kita dapat jika kita membentuk usaha dagang seperti mereka? Sangat banyak manfaat yang kita dapat jika kita membuka usaha perdagangan. Seperti kita bisa memfokuskan perdagangan di India Timur dan kita bisa meminta monopoli kepada pemerintahan Belanda. Usulan yang bagus, kita harus melakukannya. Segera siapkan pasukan. Segera, Puan. Mei 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmania. Hal ini membuat negara-negara di Eropa mulai berlayar ke samudera. Maluku, negeri kami yang damai, pepohonan yang hijau, nyanyian burung yang indah, senyum dan tawa selalu menghiasi penduduknya. Namun, semuanya berubah sejak negara Tunggu dulu. Apa sih ah? Kamu salah baca naskah. Kamu malah baca intro Avatar The Legend of Aang. Avatar? Oh iya. Maaf. Namun, semuanya berubah sejak orang asing itu datang. Mereka membakar rumah kami, merampas semua harta-harta kami, dan membunuh keluarga kami. Sempat terpikir, dosa apakah kami sehingga Tuhan mengabaikan kami? Lalu, muncullah seorang yang berani melawan mereka. Seorang pahlawan yang gagah berani, yang memimpin kami menuju kemenangan. Kami menyebutnya Kapitan Patimura. Kapitan? 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 Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Maaf Kapitan, saya ada beberapa kendala saat dalam perjalanan ke sini. Saya harus melewati beberapa kompani Belanda, sangat menyulitkan. Ya, seperti rencana sebelumnya, kita akan mematangkan rencana kita untuk merebut benteng Dorstedt. Ya, mari kita mulai. Ya, seperti rencana sebelumnya, kita akan membawa sebanyak 500 rakyat ke depan pintu gerbang Dorstedt. Sepertinya, kita akan menyerang menggunakan golok dan beberapa senjata hasil curian kita dari kompani Belanda. Saya cukup setuju dengan rencana itu, tapi apakah tidak akan menimbulkan banyak korban? Benar, Christina. Sepertinya tentara-tentara yang ada di benteng Dorstedt itu jumlahnya lebih banyak dari rakyat kita. Dan kita pun kalah dalam persenjataan. Jadi, bagaimana ini Kapitan? Sepertinya, jika tidak bisa terang-terangan, kita serang secara diam-diam. Jadi, kita akan menyerang secara menyusup Kapitan? Ide yang bagus, tapi tetap akan sulit. Keamanan mereka kan sangat ketat. Benar, Christina. Tapi, sekuat-kuatnya pertahanan mereka, pasti ada celah untuk menembusnya. Kita fokuskan saja untuk membunuh Pandenberg, pemimpinnya. Lalu, setelah itu apa Kapitan?
Saya yakin Christina, setelah pemimpinnya terbunuh, mereka akan jadi lemah. Lalu setelah itu, rakyat kita akan mengepung dari segala arah, lalu membunuh mereka satu persatu. Saya setuju, Kapitan. Itu bagus. Baik, saya akan mengurus persenjataannya. Baik Christina, saya akan memberitahu rakyat Maluku bahwa perang akan segera dimulai. Dengan gagahnya Kapitan Patimura memimpin perang ini dengan ditemani Christina Marta Tiahahu dan juga rakyat Maluku. Pada suatu malam, mereka berhasil menyusup ke benteng Durstade. Bagaimana ini, Kapitan? Christina, kamu cari keluarga Pandenberg, biar aku yang urus Pandenberg. Oke, Kapitan. Berhati-hatilah. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membunuhmu. Jalan buru buru hati. Patimura dan rakyat Maluku pun berhasil merebut dinding Durstade. Kemenangan yang gemilang ini membuat semangat juang rakyat Maluku semakin membara. Hingga peperangan pun berlanjut ke Seram, itu dan lain-lain. Hal ini membuat pemimpin Belanda marah besar dan melancarkan serangan balik melalui laut maupun daratan. Mengapa? Mengapa dinding itu direbut? Serang dari laut. Gunakan kapal itu. Kirim 2000 pasukan sekarang. Siap, Kapten. Suara apa itu? Kapitan, seperti kita akan diserang. Sepertinya perang akan segera dimulai. Maju keluarga. Sekarang. Apakah Anda bisa bergabung dengan kami? Saya lebih baik mati daripada menjual harga diri kepada kalian. Gantung sekarang. Gantung. Bismillahirrahmanirrahim. Pahlawan. Dialah yang menyelamatkan banyak orang. Dialah yang paling berani menghadapi musuh-musuhnya. Dialah yang memimpin kami menuju kemenangan. Dan dialah yang mengukir namanya di hati banyak orang.
Nunu Oli, Nunu Seli, Nunu Karipatu, Patu Kari Nunu. Saya katakan kepada kamu sekalian bahwa saya adalah beringin besar, dan setiap beringin besar akan tumbang, tapi beringin lain akan menggantikannya. Saya Patimura, jika saya gugur, maka Patimura yang baru akan menggantikan saya.